Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana membuat kalkulator sederhana dengan menggunakan bahasa C. Pada program ini, saya akan mengimplementasikan bagaimana penggunaan fungsi dalam sebuah program. Di sini ada sebuah contoh kasus di mana kita akan membuat kalkulator yang dapat melakukan perkalian, pengurangan, penambahan, pembagian, menghitung cos, sin, tangen, eksponen, luas segitiga, luas lingkaran, luas segi 4, akar kuadrat, pembulatan dengan menggunakan library math.h. Di sini nama saya adalah Empianus Eko Putra. Baik saja, selanjutnya kita akan coba membuat programnya. Untuk membuat program, pertama kita mengetikkan library yang kita butuhkan terlebih dahulu. Sini, ini adalah library untuk input output. stdlib.h adalah library untuk pause atau fungsi jeda, dan include math.h adalah library untuk menggunakan rumus matematika. Di sini saya ketikkan fungsi untuk menampilkan menu. Di sini adalah saya bikin namanya nama fungsinya itu menu, merupakan prototype fungsi menu. Sekarang kita ketikkan fungsi utama program. Judul programnya kita ketikkan terlebih dulu. Ini terserah saja sesuai dengan keinginan saudara semuanya. Selanjutnya, ini merupakan menu. Ini merupakan pemanggilan fungsi menu yang akan dieksekusi oleh program nantinya. Ini adalah sistem pause. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi menu terlebih dulu. Kita ketikkan void menu. Dalamnya kita ketikkan menu-menu apa yang kita butuhkan. Di sini saya bikinkan judulnya dulu adalah menu operasi. Pertama, hitung perkalian. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, hitung penambahan. Yang keempat, hitung pembagian. Yang kelima, hitung cos. Yang keenam, hitung sin. Yang ketujuh, hitung tangen. Yang kedelapan itu adalah hitung eksponen. Ke-9 hitung luas segitiga. Yang ke-10 hitung luas lingkaran. Ke-11 hitung luas segi 4. Ke-12 hitung akar kuadrat. Dan ke-13 hitung pembulatan. Nah, ini adalah menu-menu yang kita buatkan dalam fungsi menu tersebut. Dalam fungsi menu ini nanti akan dipanggil di fungsi program utama. Ini adalah menu titik 2 adalah pemanggilan menu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membuat fungsi untuk proses di kalkulator. Langsung saja kita buatkan nama fungsinya. Di sini saya buat nama fungsinya itu adalah proses. Untuk membuat sebuah fungsi itu dimulai dengan nama void terlebih dulu, terus nama fungsinya. Di sini kita butuhkan tipe data apa yang kita variabel apa yang kita butuhkan pada saat pemanggilan di fungsi nanti. Ini merupakan prototype dari fungsi proses kalkulator. Sebenarnya ini adalah tipe data berupa X, Y, hasil, atas, bawah. Ini merupakan deklarasi variabel secara global. Di sini variabel ini semua nanti akan kita butuhkan pada saat proses yang kita lakukan di dalam fungsi proses tersebut. Selanjutnya kita deklarasikan variabel pilihan. Ini berfungsi untuk minta input pilihan dari user. Ini merupakan deklarasi variabel integer secara privat. Setelah itu kita minta input pilihan dari user. Selanjutnya kita ketikkan nama fungsi di sini. Ini merupakan pemanggilan fungsi proses. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi dari proses
dari kalkulator tersebut. Sekarang kita ketikkan di sini. Untuk fungsi itu terletak di luar fungsi program utama. Nah, pertama saya akan membuatkan fungsi dalam fungsi proses ini saya menggunakan switch pilihan karena dalam proses ini nanti akan ada beberapa buah case yang 1 sampai 13. Di sini saya ketikkan switch pilihan. Case yang pertama itu adalah untuk hitung perkalian. Ini pada saat user menginputkan angka 1, nanti dia akan menghitung proses perkalian. Ini dia kita minta inputkan angka pertama. Sekarang angka kedua, proses hasil. Nah, selanjutnya saya akan membuat case yang kedua adalah untuk hitung pengurangan. Saja kita ketikkan sini. Case yang kedua, pada saat user menginputkan angka 2, nanti dia akan program akan lari kepada proses pengurangan. Sini kita ketikkan judulnya terlebih dulu. Terus minta input kepada user, input angka pertama, input angka kedua. Terus scan F, minta input yang kedua. Proses perkaliannya, ini adalah proses perhitungan pengurangan. Ini printf hasil untuk menampilkan di layar nantinya. Hitung penambahan. Terus ketiga, ini merupakan proses penambahan. Masukkan angka pertama, masukkan angka kedua. Selanjutnya kita ketikkan printf untuk menampilkan hasilnya. /n di sini berfungsi untuk berpindah baris selanjutnya. Di sini 3 buah berarti 3 baris berpindah ke bawahnya. Nah, dalam fungsi proses ini selanjutnya kita tambahkan case yang keempat. Case yang keempat itu adalah proses pembagian. Pertama kita masukkan angka yang pertama, kita masukkan angka yang kedua, kita lakukan perhitungan bagiannya. Setelah itu kita ketikkan printf untuk menampilkan hasilnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat case yang kelima. Case yang kelima ini untuk proses hitung cost. Kita minta input data pada user.
yaitu kita lakukan perhitungan cost-nya. Tampilkan ke layar. Hitung sin. Kita masukkan angkanya yang akan diproses. Ini adalah proses hitung sin-nya. Itu kita tampilkan di layarnya. Nah, inilah untuk case yang ke-6 untuk perhitungan sin. Selanjutnya kita masuk ke case yang ke-7, itu untuk hitung tangan. Langsung saja kita ketikkan di sini case yang ke-7. Proses hitung tangan mulai ini cuma judul saja. Kita minta input data kepada user, setelah itu kita proses hasil tangan tersebut. Sini saya menggunakan titik 2 F, ini merupakan untuk membatasi dua angka di belakang koma. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki case yang ke-8. Langsung saja kita ketikkan. Case yang ke-8 ini tentang eksponen, yaitu proses hitung eksponen dimulai. Kita minta masukkan bilangan dari user. Ini adalah proses dari perhitungan eksponennya. Ini untuk menampilkannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada case yang ke-9. Case yang ke-9 ini kita adalah untuk proses hitung luas segitiga. Ini kita masukkan alas segitiganya, masukkan tinggi segitiganya, yaitu kita lakukan proses perhitungan luas segitiga. Luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Ini luas segitiga. Ini untuk menampilkan ke layarnya printf yang ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada case yang ke-10, itu untuk menghitung luas lingkaran. Hitung luas lingkaran. Kita masukkan jari-jarinya terlebih dahulu. Setelah itu kita proses. Rumus dari luas lingkarannya itu adalah pi kali r kuadrat. Ini kita tampilkan kepada layar, itu menggunakan printf. Selanjutnya kita masuk kepada case yang ke-11. Case yang ke-11 itu adalah proses untuk hitung luas segi 4. Kita masukkan nilai sisinya terlebih dahulu, yaitu kita proses. Rumus untuk menghitung luas segi 4 adalah sisi kali sisi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada case yang ke-12. Case yang ke-12 ini adalah untuk proses hitung akar kuadrat dari suatu bilangan. Ini kita masukkan angka yang akan diproses. Itu kita ketikkan untuk proses perhitungan akar kuadratnya. SQRT ini terletak pada library math.h. Selanjutnya kita tampilkan pada layar. Nah, selanjutnya kita masuk kepada case yang ke-13. Case yang ke-13 ini adalah untuk proses pembulatan suatu bilangan pecahan. Di sini kita akan minta input data kepada user berupa bilangan pecahan. Nanti kita akan membulatkannya. Di sini sel ini berfungsi untuk proses pembulatan bilangan ke atas dan bawah. Ini merupakan variabel yang kita buat di atas tadi. Atas dan bawah ini merupakan variabel yang kita buat
di atas, yang ini di atas dan bawah. Dan for adalah proses pemulatan bilangan ke bawah. Nah, terakhir kita ketikkan sintak default. Dalam suatu suite, kita harus selalu di akhir case kita harus mengetikkan sintak default. Ini berfungsi apabila case yang diketikkan tidak ada dalam suatu menu, maka nanti akan tampil pernyataan seperti ini. Pernyataan yang ditampilkan jika memilih selain menu yang ada. Nah, kita save. Selanjutnya kita coba running dengan menekan tombol F5 atau tombol start run debugging. 5, klik yes. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, inilah hasil running programnya. Kita coba ketikkan nomor 1. Maka proses perhitungan perkalian dimulai. Ketikkan angka 2, angka 3. Nah, inilah hasil dari program yang kita running tadi. Nah, setelah program ini kita ketikkan semua, selanjutnya kita akan menambahkan fungsi pengulangan agar pada saat program ini dijalankan, maka dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai user tersebut memilih untuk keluar. Sekarang langsung saja kita ketikkan di sini. Pertama kita membutuhkan variabel terlebih dulu. Di sini saya buat nama variabelnya itu ulang, yaitu kita ajukan pertanyaan kepada user, apakah Anda ingin melakukan operasi yang lain. Kalau misalnya 1 sama dengan yes dan 2 sama dengan no. Kita minta input data pada user merupakan. Nah, selanjutnya kita tambahkan sintak untuk pengulangannya. Sini saya ketikkan sintak untuk melakukan pengulangan menu dan proses dari kalkulator ini. Jika ulangnya sama dengan 1, maka lakukan pengulangan while ulang sama dengan 1. Menu, pemanggilan menu. Ketika ulangnya sama dengan 1, maka fungsi menu akan dipanggil kembali. Masukkan pilihan, minta input pilihan pada user, dan fungsi proses akan dipanggil juga kembali. Nah, selanjutnya kita tambahkan printf untuk mengajukan pertanyaan kembali kepada user, apakah operasi akan dilanjutkan atau akan berhenti. Sini kita minta input pengulangan operasi saat pengulangan telah dilakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita tambahkan else. Jika ulangnya tidak sama dengan 1, maka tampilkan pernyataan terima kasih untuk menandakan bahwa user tersebut telah keluar. Kita save. Nah, sekarang kita coba running kembali dengan menekan tombol F5. Kita tunggu runningnya.
Nah, inilah hasil dari program yang kita buat. Sekarang kita coba tes untuk soal nomor, misalnya kita mencari nomor 5. Sini kita ketikkan angka 5. Nah, di sini adalah cos dari 2 itu adalah 0,9. Nah, sekarang apakah Anda ingin melakukan operasi yang lain? Kalau kita ketik 1, maka akan kembali ke menu sebelumnya. Kalau kita ketik 2, maka akan kembali akan keluar. Kita ketik 1, coba. Nah, ini adalah hasil dari pengulangannya. Kita coba ketikkan nomor 2. Masukkan pilihan kedua. Kita masukkan 3, 2. 3 dikurang 2 itu hasilnya 1. Nah, apakah ini di sini apakah Anda ingin melakukan operasi yang lain? Kalau kita ketikkan 2, maka operasinya akan berakhir. Mungkin hanya itu dari saya. Pada kesempatan ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.